semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam akuntansi, yaitu kas dan bank. Dua hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan dan pencatatan transaksi harian. Latar belakang, kas atau yang biasa disebut dengan istilah populer di masyarakat sebagai uang merupakan harta yang paling cepat berubah. Karena hampir semua transaksi di masyarakat selalu berkaitan dengan uang atau kas. Kas yang disimpan di bank tersebut sering disebut sebagai kas di bank atau cash in bank. Bank merupakan saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Lalu ada pengertian kas dan bank. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Keberadaan kas dalam entitas sangat penting karena tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Bank berasal dari bahasa Yunani bengko yang artinya meja. Meja tersebut digunakan untuk tempat tukar-menukar uang. Rekonsiliasi bank merupakan proses menyesuaikan saldo bank pada pembukaan perusahaan dengan saldo rekening koran atau rekening giro sehingga mempunyai saldo yang sama. Berikut ini contoh soal dana kas kecil. PT Maju memiliki dana kas kecil sebesar Rp500.000. Pengeluaran untuk biaya operasional bulan ini adalah Rp300.000. Berapa sisa dana kas kecil saat ini? Untuk penyelesaian kita hitung sisa dana kas kecil di awal yaitu Rp500.000 dikurangi dengan pengeluaran sebesar Rp300.000. Sisanya itu yaitu Rp200.000. Sistem impres kas kecil. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu yang pertama, sistem impres atau dana tetap adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Maksudnya dalam sistem ini, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil tetap. Misalnya Rp500.000. Setiap kali kas kecil digunakan untuk membayar kebutuhan kecil, seperti beli alat tulis, ongkir, atau konsumsi rapat. Pengeluarannya akan dicatat, tetapi saldo kas kecil tidak langsung diisi kembali. Baru setelah dana kas kecil hampir habis, petugas kas kecil akan meminta pengisian kembali atau reimbursement sebesar total pengeluaran yang sudah dilakukan. Dengan begitu, jumlah kas kecil akan kembali ke jumlah tetapnya. Dalam contoh tadi, kembali menjadi Rp500.000. Yang kedua, fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Maksudnya, berbeda dengan sistem dana tetap. Dalam sistem ini, jumlah kas kecil tidak ditetapkan secara pasti. Saldo kas kecil bisa naik, turun, atau berfluktuasi, tergantung pada seberapa banyak uang masuk dan keluar. Setiap kali ada tambahan atau pengeluaran langsung dicatat di buku kas kecil dan perusahaan tidak menunggu saldo berkurang dulu baru diisi kembali. Untuk rekonsiliasi bank, menurut Zaki Baridwan di tahun 1992 sampai 94, yang pertama itu rekonsiliasi saldo akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. B. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Yang kedua itu rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang bisa dibentuk dalam dua bentuk. A. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas 4 kolom. B. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar, yaitu 8 kolom. Contoh soal rekonsiliasi bank. Saldo kas menurut catatan PT Sejahtera adalah 10 juta. Saldo menurut rekening koran bank adalah 11.500.000. Terdapat setoran yang belum tercatat di bank sebesar 2 juta. Selain itu, ada biaya administrasi bank sebesar 50.000 dan cek yang masih beredar sebesar 1 juta. Berapakah saldo akhir kas yang benar setelah rekonsiliasi? Penyelesaiannya, saldo kas perusahaan 10 juta ditambah 2 juta setoran
dikurang 1 juta cek beredar dikurang 50.000 biaya admin sama dengan 10.950.000. Saldo bank 11.500.000. 1 juta cek beredar sama dengan 10.500.000. Rekonsiliasi saldo perusahaan disesuaikan dikurangi biaya admin dan saldo bank disesuaikan ditambah setoran untuk mencapai saldo yang sama. Jadi kesimpulan yang didapat adalah kas merupakan suatu elemen yang sangat mudah diselewengkan karena sifatnya yang sangat mudah untuk dipindah tangankan. Sehingga perlu diadakan pengendalian yang ketat terhadap kas. Pengendalian kas bisa dilakukan terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Bank yaitu membuka rekening giro pada bank tersebut. Setelah membuka rekening giro pada bank tersebut, maka perusahaan harus menyetor setiap penerimaan kasnya ke bank pada hari itu juga atau pada awal hari berikutnya. Sedangkan setiap pembayaran kas selalu dilakukan dengan cek. Kas dan bank merupakan harta perusahaan yang paling liquid sehingga sangat mudah untuk diselewengkan. Tujuan pencatatan jurnal penerimaan kas bank dan jurnal pengeluaran kas bank agar lebih mudah dalam membuat laporan kas bank. Penyajian pembukuan jurnal penerimaan kas bank dan jurnal pengeluaran kas bank harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi edukatif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.